Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menerjemahkan kalimat majemuk setara, atau biasanya kita sebut di dalam bahasa Inggris itu compound sentence. Sebelum kita menerjemahkan itu, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud sentence. Baik, kita mulai dari sini. Kata kerja dari rangkaian kata ini adalah visited. Nah, ini kata kerjanya. Subjeknya itu I. Objeknya itu her. Kemudian rangkaian kata ini disebut apa? Ternyata rangkaian kata inilah yang kita sebut dengan sentence. Kenapa kita sebut sentence? Kembali lagi kita ke sini. Kemarin kita telah mempelajari apa itu KBT. Kepanjangannya adalah komponen bahasa tulis. Komponen yang terkecil itu ada yang dinamakan letter, kemudian word, kemudian phrase. Nah, walaupun pembahasan phrase kemarin cuma sedikit, tapi cukuplah kita mengetahui bahwa ternyata ada yang dinamakan phrase. Baik. Kemudian kita melangkah ke kalimat. Kalau kita mendengar kata kalimat, maka yang terlintas di pikiran kita itu adalah rangkaian kata yang berupa subjek, predikat, atau dalam bahasa Inggris itu subjek, verb. Nah, ternyata nanti dia dikatakan sentence ketika definitionnya rangkaian kata yang bermakna, ya otomatis dia adalah rangkaian kata yang bermakna, berpola subjek predikat atau subjek verb, ya ada subjek ada verb, dan diakhiri oleh tanda baca pengakhir atau end mark. End marknya di sini adalah full stop atau titik. Nah, kalau dia tidak diakhiri oleh end mark, maka dia dikatakan apa? Dia dikatakan close. Nantilah kita bahas itu. Kita bahasin dulu. Jadi, polanya atau word ordernya subject, verb, end mark. Apa saja yang dikatakan end mark itu? Seperti yang kita ketahui itu ada titik, tanda seru, dan tanda tanya. Bahasa Inggrisnya full stop, exclamation mark, question mark, exclamation mark or exclamation mark. Nantilah kita cek sama-sama di kamus bagaimana cara mengucapkannya. Baik. Nah, kemudian kenapa sih di sini ada yang namanya close? Kita perhatikan rangkaian kata yang ada di sini. Ini verb, di sini juga ada verb. Di sini ada subjek, di sini juga ada subjek. Di sini ada objek, di sini ada objek. Perbedaannya di mana? Yang satu di dalam kotak ini ya, biru ya, yang biru ya. Yang satu mempunyai conjunction, yang satu tidak. Dan kedua rangkaian ini yang di dalam kotak biru ini itu tidak diakhiri oleh end mark. End marknya berada di luar dari kotak biru ini. Ketika dia dirangkai dari dari I ke end mark yang ada di sini, titik di sini, maka itu dikatakan sentence. Kalau dia dipecah atau dibagi, kita bagi ini terlebih dahulu. I visited her. Di kotak yang pertama ini, dia bisa dipisah dengan because I missed her. Tanpa adanya pun because I missed her di sini, dia bisa berdiri sendiri. Makanya dia dinamakan independent clause atau main clause. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut kalimat inti. Atau induk kalimat biasanya kita sebut.
Nah, di sini dikatakan kalimat bawahan atau biasa kita sebut anak kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dia independent clause. Dan kalimat bawahan kita sebut dia dependent clause. Independent clause itu dia bisa berdiri sendiri. Independent kan merdeka kan? Dia bisa berdiri sendiri. I visited her. Tanpa adanya because I missed her, itu dia bisa berdiri sendiri. Contohnya ini. I visited her. Full stop, itu tidak ada masalah. Nah, kalau because I missed her, full stop, itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada induknya atau kalimat intinya. Tidak bisa langsung ada anaknya atau anak kalimatnya. Harus ada induknya. Bapaknya kemana, entah kemana dia. Oke, ini dalam kalimat inti atau induk kalimat itu kita sebut independent clause atau main clause. Kalimat bawahan atau anak kalimat ini kita sebut dependent clause. Polanya itu subject, verb. Pola dependent clause itu conjunction, subject, verb. End mark tidak, dia tidak mempunyai end mark. Begini saja. Nanti dia dikatakan sentence ketika dia memiliki end mark atau tanda baca pengakhir. Di dalam kalimat itu biasanya ada independent clause dan dependent clause. Bisa jadi ada satu independent clause, tidak ada dependent clause. Bisa jadi ada dua independent clause, tidak ada dependent clause, atau lebih daripada dua independent clause, tidak ada dependent clause. Nah, nantilah kita bahas ini secara mendetail. Intinya di sini bisa tidak ada dependent clause di dalam kalimat itu, bisa juga ada. Nah, dependent clause yang ada di sini itu difungsikan sebagai kata keterangan. Ada juga yang lainnya, nantilah kita bahas itu ketika kita punya kesempatan untuk membahas itu, teman-teman. Baik, kita bahas dulu apa yang ingin kita bahas kali ini. Setidaknya teman-teman adalah sedikit tambahan pengetahuan di sini. Kalau memang tidak ada tambahan, ya mau di apa, saya juga tidak bisa memaksakan kepada teman-teman agar teman-teman paham. Oke. Nah, sebelum kita menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada di sini, saya akan mengajarkan terlebih dahulu ini. Nah, ternyata kalimat itu sentence classification. Pengklasifikasian sentence berdasarkan the number of full predication. Ada yang dinamakan simple sentence seperti yang kemarin kita pelajari, ada yang dinamakan compound sentence. Nah, yang ini yang akan kita pelajari. Apa sih compound sentence itu? Dia adalah kalimat definisi singkatan dari definition. Kalimat yang terdiri dari minimal 2 IC. IC itu singkatan dari independent clause. Dari definisi ini bisa kita melihat bahwa di situ ada 2 independent clause. Berarti akan ada penghubung di situ atau kita sebut connector. Ada pilihan di antara 2 ini, 2 independent clause. Connector apa yang kita gunakan di compound sentence ini? Automatically itu compound connector. Ada yang disebut dengan coordinating conjunction atau coordinate conjunction. Itu yang pertama ada and. Ini kita gunakan nantinya untuk menghubungkan hal yang setara. But ini kita gunakan untuk
kata setelah but itu berarti ada clause yang kontras antara independent clause yang satu dan independent clause yang lainnya. Ada kontras di situ, baik itu kontras lemah atau kuat. Ada or di situ, menghubungkan pilihan di antara dua independent clauses. Oke. Ada juga nor, yet, for, so. Tapi yang akan kita pelajari ketiga ini terlebih dahulu. Nantilah ini, ketika kita punya waktu untuk membahas itu. Karena contoh saya cuma menggunakan 3 connector yang ada di sini. Tapi ada juga sih yang dikatakan correlative. Itu biasanya kita gunakan kata both bla 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 and bla bla bla. Not only but also neither nor atau neither nor, either nor, either or atau either or. Nah, ini correlative conjunction. Tapi kapan-kapan lah kita bahas itu ketika itulah, nanti terlalu kemana-mana pembahasannya kalau terlalu banyak kita bahas. Teman-teman juga pastinya akan bingung. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Ingat saya hapus dulu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini ada compound sentence. Kenapa dikatakan compound sentence? Karena di sini ada penanda bahwa ini adalah compound connector. Kembali lagi, ketika kita ingin menganalisa kalimat, yang pertama kita cari adalah kata kerjanya. Di sini ada kata kerja sang dan danced. Subjeknya we. Di sini dia mempunyai objek berupa rangkaian noun phrase. Di sini juga subjeknya we. Ketika kita menerjemahkannya, we itu kita terjemahkan kami. Sang itu kita terjemahkan menyanyikan. Itu kita terjemahkan sebuah lagu atau seorang lagu. Otomatis sebuah lagu. Sebuah lagu. Ini ya, song, lagu. And, dan, we, kami, danced, berdansa. Baik. Coba kita baca. Kami menyanyikan sebuah lagu dan kami berdansa. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi di sini ada yang dinamakan redundancy, pemborosan. Nah, ini kan kalimat yang setara dihubungkan oleh kata and. Kalimat yang setara. Ini kalimat positif, ini juga kalimat positif. Nah, di sini ada sesuatu yang sama. We dan we di sini. Pelaku di sini sama dengan pelaku yang ada di sini. Terjadilah redundancy. Redundancy itu adalah pemborosan. Berlebihan katanya. Kami di sini, baik itu di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itu boleh tidak ditulis. Ini juga seperti itu. We sang a song and danced. Tidak apa-apa toh? Kami menyanyikan sebuah lagu dan berdansa. Kapan dia bisa dihilangkan atau dihapus? Independent clause yang pertama itu mempunyai subjek yang sama dengan independent clause setelah kata and. Oke. Kemudian kita masuk ke kalimat selanjutnya.
kata kerjanya di sini want, ya go juga. They itu difungsikan sebagai subjek. Ini cannot itu kata kerja. Di sini subjek. Nah, di sini ada, sorry ya, kelupaan. Di sini juga ada compound connector. Antara independent clause yang di sini dan independent clause yang di sana, ini kan masih compound connector, menghubungkan independent dan independent. Ini subjek, kata kerja utamanya itu want. Perlu sebenarnya teman-teman menghafal kata kerja yang dimana kata setelahnya itu harus jatuhnya bentuknya ketika kita membutuhkan makna kata kerja to infinitive, atau ada kata to kemudian verb di sini. Nah, ada beberapa kata termasuk want ini, kata kerja yang jatuh setelahnya ketika kita membutuhkan makna kata kerja itu harus disertai dengan kata to. Nah, di sini kita bisa lihat ada kalimat negatif karena di sini ada kata cannot. Artinya ada sesuatu yang contrast di sini. Baik. Ketika kita menerjemahkan ini, they itu kita terjemahkan mereka, want itu kita terjemahkan ingin, to go itu kita terjemahkan pergi. Nah, di sini verbnya ini bukan verb ya sebenarnya, ini adalah objek. Kapan-kapan lah kita membahas tentang ini. Dari to go to campus itu rangkaian to infinitive phrase. Nah, phrase lagi banyak macam sebenarnya phrase itu, cuman kemarin kita hanya mempelajari sedikit sekali sebagai pengantar saja bahwa ada yang dinamakan phrase. Okay. To go kita maknai pergi atau berangkat. To yang di sini kita maknai To yang di sini kita maknai ke. Campus yang di sini kita maknai kampus. But maknanya tetapi atau tapi. They mereka, cannot tidak, go. Oke. Nah, ada beberapa kesamaan di sini. Yang mana saja go to campus itu sama. Berarti go to campus yang di sini itu bisa kita hilangkan. They want to go to campus atau they wanna go to campus but they can't atau cannot. Maknanya adalah mereka ingin pergi ke kampus tetapi mereka tidak dapat atau tidak bisa, lebih tepatnya. Ini bisa kita hilang. Ini bisa kita hilangkan. Dapat di sini kita ganti saja bisa. Tetapi mereka tidak bisa. Nah, they want to go to campus but they cannot atau can't. Nah, di sini kan ada sesuatu yang kontras, ada sesuatu yang bertolak belakang. Di sini mereka ingin pergi, setelah connector ini, itu mereka ternyata tidak dapat pergi atau tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang kontras di situ, berlawanan maksudnya. Mereka ingin pergi, tapi mereka tidak bisa. Itu yang dinamakan ini menghubungkan sesuatu yang kontrast, but ini. Kalimat yang selanjutnya adalah I can teach on campus or I can teach from home. Baik. Di sini kita melihat ada compound connector lagi.
compound connector. Kita tentukan dulu mana kata kerjanya. Ini kata kerjanya, ini kata kerjanya, ini kata kerja bantu ya, itu auxiliary verb. Ini keterangannya. Ini kata kerjanya, subjek. Ini keterangannya. Ini auxiliary difungsikan sebagai kata kerja bantu. Ini kata kerja utamanya, teach. Baik, sekarang kedua independent clauses ini, di situ dia mempunyai kesamaan. Kesamaannya di mana? Sama-sama mempunyai kata I can. Teach juga di sini teach. Di sini ada compound connector or, menyatakan choice, pilihan antara apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Kita mau memilih mengajar di kampus atau mengajar dari rumah. Nah, ini kita terjemahkan begini. Saya bisa atau dapat atau mampu mengajar di kampus, atau saya bisa mengajar dari rumah. Sebenarnya tanpa kita menulis dalam bahasa Inggris yang ini, kita sudah mengetahui bahwa I can teach on campus or from home. Itu bisa kita mengetahui saya bisa mengajar di kampus atau dari rumah tanpa kita menulis ini. Sebenarnya kalimat lengkapnya seperti ini yang telah kita hapus tadi, cuman akan terjadi redundancy atau pemborosan kata. Berarti di sini ada sesuatu yang kita hapus dari kalimat aslinya atau dari kalimat yang sebenarnya, baik itu dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia. Berarti ada deleting yang kita lakukan di sini. Yang pertama itu deleting the same part. Ada bagian yang sama yang kita hilangkan atau kita hapus. Seperti ini. We yang di sini kita hapus karena dia sama dengan we yang di sini. Pelakunya sama juga. Ini akan terjadi pemborosan ketika kita mengulangnya di sini. Di kata setelah connector. Selain daripada deleting the same part, bisa juga the clear part. Sesuatu yang telah jelas. Sebagai contoh, bisa ya, mungkin saya hapus ini. Nanti di post saja kalau teman-teman ingin menulisnya. Sebagai contoh saya tulis begini. Ini kan kalimat command and request. Jadi you di sini itu tidak usah ditulis dan you yang di sini. Karena jelas dalam kalimat command and request itu subjeknya adalah you. Give me my book and make me a cup of tea. Jelaskan bahwa yang kita perintah itu adalah you. Orang kedua. Oke. Di sini ada the leading, the clear part. Berikan buku saya dan buatkan saya secangkir teh. Bisa juga seperti ini. Substitution.
Contoh kalimatnya, you love her and I love her. Ini kalimat lengkapnya. Nah, bisa kita gantikan menjadi I do too. Berarti maknanya kamu mencintainya dan saya mencintainya. Kalimat lengkapnya seperti ini. Bisa juga so do I. You love her, so do I. Kalimat sebenarnya itu adalah you love her and I love her. Ada dua orang yang mencintai satu perempuan yang sama. Syaratnya untuk melakukan substitution yang seperti ini, itu dia subjeknya harus berbeda. Subjeknya harus berbeda. Di sini subjeknya berbeda dengan subjek yang ada di sini. Pastilah kita menggunakan compound connector karena kita membahas tentang compound sentence. Nah, di sini ada subjek yang berbeda dan ada sesuatu yang sama. Subjek yang berbeda. Subjek yang berbeda. Ada sesuatu yang sama, lover sama lover yang di sini. Itu bisa kita gantikan seperti ini modelnya. I do too atau so do I. Oke ya, saya rasa cukup untuk pembahasan ini. Saya takutnya pembahasan kita kemana-mana. Teman-teman juga bingung, saya pun juga bingung. Perlu teman-teman mengingat bahwa ketika kita ingin menerjemahkan sesuatu, ada baiknya teman-teman mengidentifikasi terlebih dahulu teks itu dibicarakan dalam konteks apa. Menganalisa teks ini dalam konteks seperti saat ini. Dunia sedang dilanda oleh virus. Makanya banyak dari mahasiswa tidak dapat pergi ke kampus karena ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar kita belajarnya dari rumah saja. Kedua adalah menganalisa. Menganalisa maksudnya kita telah mengetahui apa yang ada di depan kita. Maksudnya kita telah mengetahui yang mana verbnya dari kalimat tersebut ya, teks yang akan kita terjemahkan. Mana verbnya atau kata kerjanya, mana subjeknya, mana objeknya, mana conjunctionnya atau penghubungnya. Itu menganalisa. Tahap selanjutnya itu adalah kita dapat memetakan kata-kata yang telah kita analisa sebelumnya. Subjek, verb itu kita terjemahkan kata per kata terlebih dahulu. Seharusnya kita dari proses itu kita telah mengetahui makna daripada apa yang akan kita tulis ulang bahasanya ya, di konsep Larson yang telah kita bahas kemarin. Kemudian bagaimana sebisa mungkin kita menggunakan kata yang tidak kaku atau kedengarannya tidak seperti sesuatu yang diterjemahkan seperti itu. Mungkin seperti itu saja dari saya. See you when I see you.